warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7, saya Dian Marika, Saya Tessa Caroline. Saya Reverend Alwi. Kami di sini akan membahas Pancasila sebagai sistem filsafat. Pembahasan yang pertama yaitu pengertian filsafat Pancasila. Yang kedua, landasan ontologis, epistemologis, dan aksiologis. Yang ketiga, pengertian Pancasila. Yang keempat, benturan dalam implementasi Pancasila. Yang kelima, akualitas nilai Pancasila dalam paradigma pikiran dan bersikap. Yang pertama, pengertian filsafat Pancasila. Filsafat Pancasila dapat didefinisikan secara ringkas sebagai refleksi kritis dan rasional tentang Pancasila sebagai dasar negara dan pernyataan budaya bangsa dengan tujuan mendapatkan pokok-pokok pengertiannya yang mendasar dan menyeluruh. Filsafat Pancasila memberi pengetahuan ilmiah yaitu tentang hakikat dari Pancasila. 2. Landasan ontologis, epistemologis, dan aksiologis. Secara ontologis, pendidikan Pancasila sebagai dasar filsafat dimaksud sebagai upaya untuk mengetahui hakikat dasar sila-sila Pancasila. Pancasila terdiri atas 5 sila, di mana setiap sila merupakan asas dan terdiri dari sendiri-sendiri. Hubungan kesesuaian antara negara mengatur dan sila-sila Pancasila berupa hubungan sebab akibat. Negara sebagai pendukung hubungan, sedangkan kebutuhan manusia satu rakyat dan sebagai pokok-pokok hubungan. B. Landasan sila-sila Pancasila yaitu Tuhan, manusia, satu, rakyat, dan adil adalah sebab dan negara adalah sebagai akibat. Epistemologis. Cara epistemologis, kajian Pancasila sebagai filsafat dimaksudkan sebagai upaya untuk mencari hakikat Pancasila sebagai suatu sistem pengetahuan. Ini bersifat Pancasila telah menjadi suatu belief system, sistem cita-cita menjadikan suatu ideologi. Oleh karena itu, Pancasila harus memiliki unsur rasionalitas, terutama dengan kedudukan sebagai sistem pengetahuan. Aksiologis. Cara aksiologis adalah teori nilai yaitu sesuatu yang diinginkan, disukai atau yang baik. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila hakikatnya juga merupakan suatu kesatuan yang mengandung arti bahwa kita membahas filsafat tentang nilai Pancasila. Nilai juga mengandung harapan akan sesuatu yang diinginkan. 3. Pengertian Pancasila. Pancasila sebagai sistem filsafat adalah suatu kesatuan yang saling berkaitan, bahkan saling berkualifikasi antara satu sila dengan sila yang lainnya, sehingga membentuk suatu struktur yang menyeluruh dan untuk tujuan tertentu. 4. Benturan dalam implementasi Pancasila. Terdapat di 4 bidang. Yang pertama, implementasi Pancasila dalam bidang politik. Yang kedua, implementasi Pancasila dalam bidang ekonomi. Yang ketiga, implementasi Pancasila dalam bidang sosial budaya. Dan yang terakhir, implementasi Pancasila dalam bidang pertahanan dan keamanan. Implementasi Pancasila dalam bidang politik yaitu pembangunan dan pengembangan bidang politik harus mengilhami dasar ontologi manusia. Sebab secara kenyataan objektif bahwa manusia adalah sebagai subjek negara. Karenanya di depan politik harus benar-benar merealisasi tujuan demi harkat dan martabat manusia. Implementasi Pancasila dalam bidang ekonomi. Di dalam dunia ekonomi terdapat istilah yang kuat yang menang sehingga lazimnya pengembangan ekonomi mengarah pada persaingan bebas dan jarang mementingkan moralitas kemanusiaan. Hal ini tidak sesuai dengan Pancasila yang lebih tertuju kepada ekonomi kerakyatan, yaitu ekonomi yang humanistik yang berorientasi pada tujuan demi kesejahteraan rakyat yang luas. Implementasi dalam bidang sosial dan budaya. Dalam pembangunan dan pengembangan aspek sosial budaya hendaknya disesuaikan atas sistem nilai yang sesuai dengan nilai budaya yang dimiliki oleh masyarakat. Implementasi Pancasila dalam bidang pertahanan
baik dalam rangka mengatur ketertiban warga negara maupun dalam rangka melindungi hak-hak warga negara. Kelima, aktualitas nilai Pancasila dalam paradigma pikiran dan bersikap. Aktualisasi Pancasila berarti penjabaran nilai-nilai Pancasila dalam bentuk norma-norma serta merealisasikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dinamika dalam mengaktualisasikan nilai Pancasila ke dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara adalah suatu keniscayaan agar Pancasila tetap selalu relevan dalam fungsi memberikan pedoman bagi pengambilan kebijaksanaan dan pemecahan masalah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Aktualisasi Pancasila dapat dibedakan atas dua macam, yaitu aktualisasi objektif dan subjektif. Aktualisasi Pancasila dapat dibedakan atas dua macam, yaitu aktualisasi objektif dan subjektif. Aktualisasi Pancasila objektif yaitu aktualisasi Pancasila dalam berbagai bidang kehidupan kenegaraan yang meliputi kelembagaan negara, antara lain meliputi legislatif, eksekutif, maupun yudikatif. Sedangkan aktualisasi Pancasila subjektif adalah pelaksanaan Pancasila setiap pribadi, perorangan, setiap warga negara, setiap individu, setiap penduduk, setiap penguasa, dan setiap orang Indonesia dalam aspek moral dalam kaitannya dengan hidup negara dan masyarakat. Kesimpulan, Pancasila merupakan dasar filsafat dan ideologi negara yang diharapkan menjadi pandangan hidup bangsa Indonesia sebagai persatuan dan kesatuan serta bagian dari pertahanan bangsa negara. Sekian presentasi dari kami. Bila ada salah kata, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.